Halo para rekan-rekan dan sahabat Suyanto.id, ketemu lagi kali ini semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat dan sejahtera. Nah, malam ini Suyanto.id tetap sama, yaitu merupakan channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Malam ini kita akan berbincang-bincang mengenai strategi bagaimana Anda bisa mengambil tes TOEFL dengan nilai atau skor yang tinggi. Kita akan membicarakan itu dengan Profesor Dr. Ali Saukhah. Beliau adalah Guru Besar Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Pak Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Yanto? Baik-baik ya? Alhamdulillah baik Pak Ali. Dan insya Allah kita kalau tetap menjaga protokol kesehatan dan olahraga, insya Allah baik. Insya Allah. Insya Allah. Ya, Pak Ali kan goes, saya tetaplah goes, biar tetap sehat. Insya Allah. Ya. Goes di tempat. Ya, oh ya di static goes, tahu Pak. Iya. Berarti Pak Ali itu resolusinya bagus sekali terhadap olahraga, karena goes di tempat itu kalau enggak orang yang imannya kuat itu bosen. Itu jadi. Iya, saya bisa 1 jam Pak Yanto. Hebat ya, lumayan. Kalau saya treadmill. Ya, oke bagus itu. Nah, oke lah Pak Ali. Kita akan membicarakan dan memberi inspirasi kepada para dosen muda, mahasiswa, kemudian anak-anak SMA yang akan menempuh pendidikan di luar negeri, terutama di Amerika, yaitu untuk bagaimana cara kita membuat diri kita memiliki nilai TOEFL yang tinggi. Tentu ada strateginya. Bagaimana strateginya, Pak Ali, untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi TOEFL yang itu jadi kadang-kadang jadi momok bagi banyak orang. Pak Ali. Ya, baik Pak Yanto. Saya ini kan meninjau ini dari segi akademik ya. Jadi saya tidak ingin terlalu fokus pada yang sifatnya itu teknis ya. Ya. Jadi, pertama sebetulnya idealnya itu ya kalau mau ngetes bahasa Inggris itu ya sebetulnya tujuannya tidak hanya sekedar bisa lolos persyaratan untuk bisa masuk ke perguruan tinggi di negara-negara maju, perguruan tinggi yang bereputasi yang kemudian menghendaki skor TOEFL, antara lain misalnya skor TOEFL atau IELTS. Tapi sebenarnya harus dilihatnya itu jangka panjang ya, jangka panjang karena setelah mereka lolos memenuhi persyaratan, mereka juga akan dihadapi oleh tantangan menggunakan bahasa Inggris dengan baik. Jadi ya, saya itu jangka panjang. Jadi kalau gini Pak Yanto, jadi kalau tujuannya jangka panjang agar kemudian nanti setelah memenuhi syarat apapun ya menjadi bekerja, yang paling banyak TOEFL itu kan untuk studi lanjut di perguruan tinggi di negara maju, itu tujuannya untuk kemudian menguasai bahasa Inggris ya. Jadi oleh karena itu ya, sebetulnya belajar bahasa Inggris. Nah, kalau kemudian dia menguasai bahasa Inggris, berhasil belajar bahasa Inggris dengan baik, maka kemudian dia mau tes di mana saja, mau tes apa saja, itu tidak ada masalah karena pada dasarnya semua jenis tes itu mengukur kemampuan berbahasa Inggris sebagai bahasa asing, itu yang diukur ya kemampuan bahasa Inggrisnya gitu. Jadi kalau dia sudah menguasai bahasa Inggris, yaitu dia dengan mudahnya milih mau IELTS, mau TOEFL, mau apalah yang disebut ada tandingannya TOEFL dan IELTS, itu tidak ada masalah itu. Oleh karena itu saya ingin ini mungkin itu langsung terkait dengan konteks mengambil tes ya. Sekarang ini sebetulnya belajar bahasa Inggris itu bisa saja tanpa guru loh Pak Yanto. Iya, pasti. Ya, jadi saya pasti mempertanyakan sekarang ini dengan kemajuan IT itu sebetulnya guru bahasa Inggris itu perlu nggak di kelas? Perlu mengajar bahasa Inggrisnya di kelas. Padahal ya, jadi mestinya ada hal-hal lain yang diajarkan oleh guru di kelas, bukan misalnya melatih
pronunciation segala macam itu mungkin sekarang sudah cukup diperoleh dari fasilitas di IT. Ya. Ya, jadi singkatnya kalau sebelum masuk ke wilayah misalnya bagaimana misalnya besok, minggu depan, atau sebulan lagi, atau 2 bulan lagi harus mengambil tes misalnya, ini jangka panjang ya. Kalau memang yang mau studi lanjut merasa memang bahasa Inggrisnya belum bagus, ya belajar bahasa Inggris untuk kemudian bisa menguasai bahasa Inggris tanpa harus melihat tes mana yang mau diambil. Tapi kalau jangka pendek, ya memang harus dilihat tes apa yang mau diambil gitu. Nah, kalau jangka pendek segera harus ngambil tes, itu baru dilihat kira-kira tesnya tes apa. Jadi misalnya salah satu contoh yang sudah kita bahas sebelumnya itu adalah IBT ya, Internet Based Test of TOEFL. Ya. Nah, ini memang beda sekali dengan yang lain, beda dalam artian apa yang selama ini orang belajar untuk menghadapi TOEFL itu mengenai grammarnya, strukturnya, vocabnya itu ya memang beda lagi karena yang dites itu betul-betul merefleksikan kehidupan yang nyata pada waktu mereka akan menjadi mahasiswa. Bagaimana dia bisa menulis, dan menulis itu tidak hanya seperti yang sudah kita bicarakan. Nah, ini sebenarnya kalau jangka pendek itu ya bisa akses pada pelatihan-pelatihan yang disediakan langsung oleh pabriknya maupun juga ada yang namanya testing center, Pak Yanto. Ya. Yang menyediakan itu ada practice test gitu. Jadi yang saya anjurkan sekali lagi karena ini mungkin banyak juga yang belum biasa, belum pernah mengikuti versi yang baru yang namanya internet based TOEFL itu, maka saya kira ya harus coba-coba dengan practice test. Saya cek di internet, ITS itu menyediakan yang namanya practice test itu. Oke, ya. Ya, jadi gratis. Itu jangka pendek itu sebetulnya. Ya, gratis ya, Pak Ali? Gratis. Ya. Ya, gratis itu. Oke. Sama saja dengan yang dulu yang paper and pencil test itu. Ya, betul. Ada butir-butir yang dirilis kemudian menjadi TOEFL practice itu. Ya. Bahkan itu dibukukan dan kemudian dijual di buku-buku, di toko-toko buku gitu. Iya. Jadi sekali lagi Pak Yanto, itu dilihat kebutuhannya itu jangka panjang, masih lama lah, tahun depan gitu, tahun 2022, bukan 2021. Nah, beda dengan kalau kemudian minggu depan ini saya harus tes, atau bulan depan itu harus tes itu. Jadi kalau jangka panjang itu lebih langgeng dalam artian yang dibangun itu langsung pada kemampuan berbahasa Inggrisnya. Kalau minggu depan atau bulan depan yang dikembangkan, yang dilatih adalah bagaimana dia terampil mengerjakan tes. Ya. Kemampuan bahasa Inggrisnya ya. Pak Yanto. Itu Pak Yanto. Atau biasanya disebut test wiseness. Itu test wiseness atau test taking skills gitu. Ya, test taking skill ya. Ya. Jadi kalau saya mau teruskan yang test taking skills itu memang perlu dimiliki ya. Itu dengan cara berlatih tadi dengan menggunakan. Apa saja itu skillnya yang harus dimiliki? Ya itu test taking skills itu memahami kira-kira kalau dia punya waktu yang tidak banyak ya, dia merasa itu harus dilihat mana bagian-bagian yang mau dikerjakan. Tapi kalau IBT itu kan ada 4 ya, ada 4 yang bisa milih-milih mana yang dulu dikerjakan itu hanya reading saja. Listening itu tidak bisa milih-milih yang mana perlu dikerjakan. Kemudian apalagi untuk writing dan speaking yang saya sebut itu ada 2 macam itu, yang namanya independent dan integrated writing. Independent dan integrated speaking itu tidak ada yang bisa dipilih karena langsung ditanya, langsung harus merespons. Tapi kalau reading, nah itu dia punya waktu untuk milih-milih. Bisa lompat-lompat ya, bisa lompat-lompat.
Nomor ini kalau lompat-lompat, ya ini kalau mau milih ini ada dua hal. Ya, jadi yang dipilih adalah yang kira-kira bagi dia lebih mudah. Nah, mudahnya itu di dalam kaitannya dengan aspek apa ya keilmuan reading itu ada yang namanya skemata, namanya prior knowledge atau apa familiarity with the topics. Jadi kita pada topik. Kalau dilihat di situ ada judul-judul, maka judul yang kira-kira dia akrabi itu yang lebih dulu karena pada dasarnya dengan mengetahui judul dia bisa menebak-nebak. Judulnya itu baru dia tidak bisa nebak-nebak karena pada dasarnya reading itu disebut is a guessing game. Iya, bermain menebak Pak Yanto. Seperti hypothesis testing. Topiknya seperti ini, isinya mesti seperti ini gitu. Tapi kan harusnya if it is guessing, mestinya adalah intellectual guessing. Enggak. Iya, betul. Enggak random. Blind guessing. Iya. Jadi dia akan bisa menebak-nebak, oh ini isinya seperti ini. Karena pada dasarnya makna, ini kan permainan makna ya. Jadi reading itu sebetulnya kan makna. Bagaimana pembaca, kalau dalam tes ya, bagaimana pembaca bisa menyerap makna yang dikemukakan oleh penulis melalui bacaan itu. Nah, makna itu ada lapisan-lapisan makna. Makna yang paling mudah itu adalah makna yang literal. Oh, literal ya. Nah, jadi ya apa adanya. Kalau misalnya dalam bahasa Inggris, misalnya kalau Bambang is sick, how is Bambang itu ya literal. Tapi kalau Bambang is a student, he is not at school now. He takes his mother to the hospital. Kemudian, what do you think about Bambang? Is he a good student or not? Lah itu yang susah. Ya, itu yang namanya inferential atau menarik simpulan atau bahkan evaluatif itu. Dan bahkan melibatkan menghitung reading itu yang sophisticated Pak Ali ketika saya tes. Ya, tapi biasanya itu kalau dari segi validitas pembuat soalnya tidak boleh kemudian kendala tidak bisa jawab itu karena hitungannya. Kendalanya pada hitungannya itu bukan lagi reading, tapi itu ya mathematical solving. Tapi sederhana saja, misalkan saja tidak langsung gitu sebetulnya. Tapi betul. Memerlukan pemahaman itu. Kalau global, biasanya itu kalau yang melibatkan angka itu yang sifatnya global, bukan yang sifatnya itu menghendaki kemampuan matematika. Jadi tidak perlu khawatir. Nah, yang ingin saya sampaikan juga dengan berlatih, ini kalau jangka pendek loh ya, dengan berlatih tahu bagaimana caranya, itu ada kepercayaan pada diri sendiri. Itu penting sekali. Jangan sampai kemudian grogi dia, apalagi kalau masalah teknologinya juga Pak Yanto. Ini karena langsung loh ini kalau IEDVT itu langsung dia menghadapi teknologi yang kemudian teknologi itu seperti penguji gitu. Iya, betul. Langsung tidak bisa dimainkan lagi. Tidak bisa diulang-ulang itu. Kalau di rumah latihan itu diulang-ulang bisa, ini nggak bisa. Jadi kalau lewat itu berarti 3 juta ya. Ya, khususnya betul, khususnya yang itu tadi yang writing dan speaking tadi. Listening juga. Pak Yanto sebut 3 juta berapa itu ya. Itu ya mestinya prediksi dulu. Prediksi dulu. Ya, itu karena memang ini masalah teknologinya ya. Tentu kan sebenarnya di dalam kaitannya dengan pengerjaan tes ini disediakan waktu untuk adaptasi dulu terhadap teknologi. Ada waktu sebentar untuk tidak langsung kemudian lihat komputer langsung kerja gitu, enggak. Iya, betul. Tetapi latihan itu perlu untuk kemudian terbiasa dengan nanti soalnya seperti ini, nanti setelah ini. Jadi yang khususnya yang writing and speaking
independen dan integrated itu. Ya, itu Sekali melibatkan kan? Pak Ali, melibatkan computer literacy pada awal-awal ya, karena kan harus memilih menu-menu kan itu ketika Betul, IBT. betul. Ya, betul. Computer literacy itu memang menjadi prasyarat. Oh. Prasyarat. Kalau enggak ya mungkin dia bahasa Inggrisnya bagus, tapi bisa aja tidak bisa mengerjakan. Itulah tadi test wiseness tadi, atau Oke, skill tadi. untung. Masuk bagian dari test taking skill yang penting sekali. Untung saya juga sudah akan pensiun, nggak perlu itu semua. Nanti bisa grogi, walaupun kemungkinannya itu, katakanlah misalnya kalau IBT kan 120 ya, Ya, katakanlah 100 ya, atau 110. Tapi kemudian karena grogi dengan IT, wah ini bisa menjadi 70 saja belum tentu. tapi ketika IBT itu menurut pengalaman Pak Ali, ada misalkan 5 menit untuk coba IT-nya enggak, atau langsung aja itu? Enggak, ada. Memang itu sudah sangat apa ya, sangat canggih dalam menyiapkannya itu, mengetahui bahwa ini ada kemungkinan. Itu kan masalah reliabilitas ya, atau Ya. validitas bahkan. Ya. Jadi sebetulnya kan tes yang bagus adalah tes yang memang mengukur kemampuan yang sebenarnya kan gitu. Jadi kalau kemudian terganggu oleh IT itu kemudian tidak seperti yang diukur kan gitu. Sehingga Ya. ITS ini saya kira sudah sangat paham mengenai itu. Ada, ya, tapi tentu saja hanya sebentar. Jadi kalau betul-betul tidak melek IT, gaptek, ya Ya, janganlah. betul. Ya. Itu tidak cukup untuk yang gaptek itu. Karena nggak punya repertoire tentang IT skill. Ya, betul. Dan itulah pentingnya latihan soal yang disediakan oleh ITS itu. Tapi kalau IBT untuk tes wiseness itu, misalkan membiasakan supaya sambil merem aja bisa klik-klik, misalnya contoh ekstrimnya, kan nggak ada tempat latihannya, Pak Ali. Di testing center apa ada begitu? Ya ini yang saya katakan tadi, karena ini kalau sudah mulai IT, generasi milenial itu saya kira sangat sekarang ini sangat dimanjakan ya. Jadi Ya. saya tadi mengatakan bahwa tanpa guru pun anak-anak muda itu sebenarnya bisa belajar bahasa Inggris. Jadi kalau dibuka di internet itu bahkan yang namanya kursus gratis itu banyak itu. Kursus gratis dalam artian bagaimana belajar bahasa Inggris yang kemudian dipandu, baik sekali. Saya sudah coba ya, saya lihat bagus sekali. Ya. Dan misalnya kalau yang dalam kaitannya mempersiapkan IBT, kalau ini jangkanya masih panjang ya, itu kan lebih banyak untuk writing maupun speaking yang integrated, lebih banyak kan harus mengandalkan kemampuan membaca dan kemampuan mendengarkan. Nah, Ya. mendengarkan ini ya tentu penutur asli, sehingga kemudian pidato-pidatonya Donald Trump, Ya. pidato presiden di Amerika, Australia, itu dengan mudahnya dia latih berkali-kali, bukan latih ya, tonton lah gitu. Sebenarnya kalau berlatih kok seperti serius gitu ya. Ini nonton, seperti menikmati, nonton berkali-kali, setiap hari itu berapa jam. Ya. Kemudian itu ya kalau kemudian ada kesempatan bisa aja itu saya kira aplikasi ada yang kemudian mentranscribe Pak Yanto. Transcribe apa yang ditayangkan di internet itu menjadi seperti teks. Nah, kalau kemudian menjadi teks itu kemudian untuk melatih speakingnya dia bisa menirukan. Ya, ya, sambil bareng ya. Menirukan pidato-pidatonya itu speaking. Itu kalau dalam keilmuan itu ada namanya otomatisasi. Ya, 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 ya. ICT. Jadi bagaimana kemampuan berbicara itu kan seperti yang sekarang saya lakukan, berbicara dalam bahasa Indonesia itu karena saya sudah berkali-kali menggunakan kata-kata yang sekarang saya omongkan ini. Kemudian ingin ada kata yang mau saya keluarkan tapi hanya di kepala tidak bisa keluar dari mulut karena itu tidak pernah melatih otomatisasinya itu. Ya. Itu yang saya katakan tadi Pak Yanto. Ya. Teks, ya ada transkrip ya. Transkrip dari pidato itu kemudian sambil mendengarkan pidatonya, sambil membaca teks,
tapi kemudian akhirnya menirukan dan itu diulang-ulang. Ya. Jadi kan istilah bahasa Jawanya kan lanyah gitu ya. Lanyah, ya. Otomatis keluar dari mulut itu menjadi otomatis. Yang otomatisasi ini bisa dikembangkan dengan cara meniru tadi. Ya betul. Itu bahasa ilmiahnya habituasi. Jadi habituasi. Habituasi. Jadi Dan bahkan kalau ekstrem itu saya mengatakan kalau pada mahasiswa saya, you have to repeat that word 100 times tonight. that's right. Ya. Memang itu Pak Ali, riset dalam bidang habituasi itu kalau menanamkan behavior baru itu perlu repetisi paling tidak 21, tapi kalau untuk memperbaiki yang jelek menjadi yang baik itu 100 kali habituasi. Iya. Itu misalnya kata 11 dengan 11 gitu. 11. Dengan soap itu kalau untuk speaking, waduh ini keliru pronunciation gitu, mengubah makna itu. Ya, sop dan sup. Iya. Kalau I have soap in my breakfast, waduh diketawakan. Ya, makan sabun untuk sarapannya, padahal maunya sup. Ya, betapa. Karena kelihatannya belajar bahasa Inggris itu mengerikan tuh karena kita sudah dewasa saja. Kalau anak-anak itu, aduh, ya ampun, betul. yang kita bawa ke Amerika itu dalam waktu 1 tahun lebih baik bahasa Inggrisnya dari bapaknya. Betul. Tapi Pak Yanto, itu hanya pada kelemahan pronunciation saja. Ya. Dari kelemahan yang lain tidak ada bedanya. Tetap bisa fluent ya, bisa fluent. Tapi kemudian fluentnya ini aksennya tidak bisa diubah kalau sudah dewasa mulainya. Ya, seperti kita ini. Jadi untuk menyiapkan TOEFL, IBT, ini speaking ya memang harus dengan cara seperti itu. Kalau kemudian kursus itu tidak akan mungkin. Kursus itu kan seminggu berapa kali, setiap kali kemudian kursusnya kesempatan untuk berlatih. Dia harus banyak berlatih sendiri. Dan ini surga ya, yang internet itu surga buat bahan-bahan untuk banyak orang tidak sadar itu. Ya. Satu contoh itu tadi, itu listening dan speaking. Nah, kemudian kalau kemudian ditranskripsikan menjadi bacaan, maka dia bisa juga melihat, membaca dengan pronunciation yang benar itu bisa menggambarkan bahwa dia paham maknanya. Ya. Jadi message yang penting untuk belajar bahasa Inggris itu menurut saya dan pengalaman saya dan menurut ilmunya Pak Ali adalah praktis. Kemudian melibatkan memori. Kita harus menghafal karena bahasa Inggris itu full of inconsistencies. Jadi nggak ada rumus. Jadi kata G itu dibaca bermacam-macam suara Pak Ali ya. Iya. Tapi kata menghafal itu sebetulnya dengan cara berkali-kali melakukannya. Ya. Misalnya membaca, itu berkali-kali dia sebetulnya menghafal secara otomatis. Oke. Ya. Jadi tidak harus menghafal secara sengaja, Pak Yanto. Ya ada. Itu untuk untuk memperkuat namanya kecerdasan otot itu disebut myelin. Myelin itu ketika otot itu bekerja dan sudah seperti otomatisasi, seperti kita makan. Kalau kita makan listrik mati dalam keadaan gelap pun nggak nyasar kita mau juga itu karena myelinnya yang saya katakan tadi automaticity tadi. Ya. Ya, itu seperti orang ini masalah similarity itu kan orang kalau tidak biasa menyebut similarity itu kan similikiti. kayak Sri Mulat similikiti. Ya, jadi itu saya kira tak usah ada gurunya itu. Ya, diulang. Ada guru itu hanya memberitahu bagaimana caranya belajar, bukan materinya. Materinya, learning how to learn. Guru lebih banyak berperanan bagaimana cara belajar sendiri. Ya, apalagi sekarang kan kamus digital kan sangat menolong. Tinggal ditonjok suaranya itu muncul. Kalau zaman saya nggak bisa itu, zaman saya latihan itu. Iya, sekarang ini dimanja Pak Yanto. Cuma kadang-kadang harus ada yang memberitahu caranya memanfaatkan yang ada itu. Ya, saya selalu memberitahu mahasiswa saya begitu Pak Ali. Tapi masalahnya sekarang anak-anak sekarang itu kok perjuangannya itu kelihatannya
tidak seperti kita dulu ya. Artinya sudah dimanja teknologi, tetapi malah bersandar pada teknologi yang membuat dependen. Saya mengajarkan untuk translation itu ya, nggak mau belajar dengan kapasitasnya sendiri, tapi hanya ke Google Translate Pak Ali. Itu kan Iya. luar biasa. Itu terlalu tergantung pada aplikasi juga, bukan sesuatu yang terlalu dimanjakan seperti itu, ya tidak benar juga. Ya, Meneruskan tadi, yang tadi saya katakan, kalau reading itu masih bisa memilih mana yang dikerjakan lebih dulu. ya. Yang kira-kira mudah itu yang topik-topiknya itu memang topik-topik yang sudah terbiasa lah gitu. Terus kemudian kalau waktunya habis, jadi ada yang bacaan-bacaan yang ternyata memang sulit ya, tapi kemudian waktunya tinggal beberapa menit, diatur saja. Yang tadi saya sebut blind guessing. Nah, blind guessing ini juga harus ada ilmunya. Ilmunya itu kalau toh misalnya dalam bentuk multiple choice, ilmunya jangan kemudian A, B, C, D ya. Kalau A ya A semua, B, B semua, C, C semua, D semua. Itu kemudian dia akan dapat. Ya. Jadi kalau kemudian, jadi artinya gini, yang mudah-mudah itu kalau dia punya waktu kan bisa benar gitu. Ya. Kalau yang sulit dia punya waktu pun belum tentu benar. Jadi yang sulit itu dikorbankan saja. Ya. Nah, nanti kemudian tinggal berapa menit itu diisi semua gitu. Ya, betul. Satunya lagi, untuk yang integrated itu ada peluang untuk mencatat Pak Yanto. Oke. Speaking dengan writing itu kan harus membaca dan mendengarkan. Nah, waktu mendengarkan itu, jadi ini integrated skills itu melibatkan listening dan reading. Dari apa yang dibaca dan yang didengarkan, kemudian dia katakan kalau itu speaking, kemudian dia tulis kalau itu writing. Nah, pada waktu listening itu dia ada kesempatan, boleh Pak Yanto, menulis catatan. Kemudian untuk yang reading itu kalau tidak salah ada juga yang namanya glossary. Jadi artinya kalau ada kata-kata sulit itu ada di situ. Nah, tetapi sekali lagi dalam kaitannya dengan vocab itu dia harus memanfaatkan yang namanya itu tadi guessing game tadi. Ya. Nah, itu kan diwarnai oleh konteks. Jadi kalau ada satu kata tidak tahu, maka jangan terlalu melihat kata itu, lihat saja kata-kata yang lain dari sekitar itu. Sehingga dia bisa menebak. Ya, betul. Kalau katakanlah misalnya dari sekian banyak kata itu yang dia kuasai lebih dari 50%, maka kata-kata yang tidak dia kuasai itu bisa ditebak dari yang dikuasai itu. Itu harus dimanfaatkan. Sehingga Pak Yanto, dalam menyiapkan itu tidak harus terlalu banyak setiap kali ada kata itu buka kamus. Ya. Latihan-latihan loh ya. Ya. Termasuk melatih keterampilan membaca. Jadi melatih keterampilan membaca itu bukan, jadi keterampilan membaca itu bukan kemudian konten yang dari setiap bacaan yang dijadikan latihan tadi, tapi sebenarnya bagaimana dia bisa mengembangkan keterampilan menyerap makna dari kata-kata yang tidak semuanya dikuasai, tapi kemudian bisa ditebak-tebak itu. Keterampilan, makanya namanya keterampilan membaca, bukan kontennya yang dicari. Konten itu hanya itu tadi mempermudah. Kalau itu yang saya katakan, kalau topik-topiknya itu topik-topik yang sudah dia pernah dengar, pernah baca, itu akan mempermudah dia mengkait-kaitkan gitu. Ya, itu strategi ya. Saya dulu juga begitu. Kalau di antara 5 pilihan itu saya mengetahui 4, maka saya bisa guessing dari yang dikerjakan itu. Nah, itu keterampilan, dan Pak Yanto kan seperti menjadi sekarang ini itu karena punya keterampilan itu. Iya. Pesan lagi Pak Yanto, jangan terlalu banyak khawatir tentang grammar, tentang
vocab yang dalam artian secara terpisah. Sekarang itu terpadu semua. Jadi kalau misalnya katakanlah sekarang sudah levelnya itu perguruan tinggi, maka sebetulnya dia itu sudah punya bekal itu mengenai keilmuan ketatabahasaan bahasa Inggris itu sudah ada. Ya. Dia refreshing, tidak kemudian seolah-olah seperti akan ada tes structure yang menanyakan ini nanti menjadi kalimat pasif, menjadi kalimat aktif, tidak lagi ada seperti itu. Iya betul. Namanya ya, Pak Ali dulu yang integrated structure. Iya, ya itu yang saya katakan itu bahwa kalau bukan implicit structure. Ya, jadi gini tadi jadi kalau dia itu bisa menguasai salah satu keterampilan berbahasa, ya, kemudian dia juga ingin menguasai keterampilan berbahasa yang lain itu dengan mudahnya karena korelasi 4 keterampilan bahasa itu tinggi sekali. Oke. Tinggi karena dari 4 keterampilan bahasa itu ada yang namanya elemen bahasa yang memang menjadi persyaratan, yaitu yang vocabulary yang pertama, yang kedua itu structure, yang ketiga itu kalau untuk listening dengan speaking berarti itu sound systemnya. Oh iya. Bagaimana pronunciation-nya soup dengan soap, elephant dengan 11 gitu. Dan kemudian kalau reading dan writing itu ya spelling. Oh, ya. Dan itu relatif mudah. Jadi karena semua keterampilan berbahasa itu mengandung tiga unsur tadi, begitu menguasai itu dalam satu skill, itu dengan mudahnya dia menguasai skill yang lain. Apalagi kalau kemudian dalam latihan menyiapkan itu, dia gunakan kemampuannya itu untuk berkomunikasi yang secara nyata. Iya. Jadi di samping mungkin hanya menggunakan laptop saja, tapi kalau dia punya teman dan kemudian dia praktekkan itu, menulis dan membaca juga, dan apalagi kalau ada kesempatan punya teman nyata yang berinteraksi menggunakan bahasa Inggris dalam berbicara, itu sebenarnya penyiapan jangka panjang. Ya, betul. Dia lulus tes, lolos persyaratan skor, dia kemudian akan betul-betul memberikan gambaran dia memang menguasai bahasa Inggris. Ya. Saya juga. Dan kehidupannya tidak terhambat kalau dalam kaitannya misalnya hidup di negara-negara yang hanya bisa menggunakan bahasa Inggris. Ya, saya juga membuat strategi Pak Ali. Mahasiswa saya mengajar bahasa Inggris ekonomi gitu ya, untuk melatih implicit structure-nya itu mereka saya minta membuat grup WA. Kemudian wajib berbicara bahasa Inggris di WA itu. Kemudian WA-nya WA mereka saya taruh di laptop saya, kemudian diproyeksikan, kita diskusikan bersama. Nah, itu sangat menolong. Tapi masalahnya kadang-kadang mereka itu pada malas bicara. Ini sekali lagi malasnya itu loh. Iya. Ya karena belum pede ya mungkin ya. Nah, belum percaya diri, takut salah. Ya, di samping itu tidak tahu betapa bahwa penguasaan bahasa Inggris itu bisa membuat daya saing menjadi lebih baik. Dia itu betul. Paham ya. Iya betul. Dan jadi kalau saya mengajar di S1 ya, saya katakan walaupun itu semester 1, kamu nanti lulus itu harus bisa mencapai skor yang kemudian mau bekerja, mau studi lanjut, itu sudah harus terpenuhi. Sehingga dari sekarang, di samping mengambil mata kuliah yang katakanlah istilahnya itu mata kuliah konten, itu juga harus mikir bahwa itu tujuannya juga meningkatkan kemampuan bahasa Inggris dengan menggunakan bahasa Inggris sebagai komunikasi. Itu tadi yang dicontohkan Pak Yanto itu sangat bagus, dan itulah yang saya katakan kalau belajar grammar, belajar vocab yang secara implisit itu ya seperti itu, dan itu yang paling mudah untuk dipertahankan. Ya, oke lah Pak Ali, saya kira kita sudah banyak memberikan kiat-kiat untuk belajar bahasa Inggris, tapi yang jelas bahwa belajar bahasa Inggris itu harus praktek, sabar, niteni, nambahi, niroke.
itu prinsipnya belajar, ya kan? Betul. Walaupun tujuannya hanya akan mengikuti tes. Ya, betul. Dan setelah tes itu kan juga harus kelihatan skornya bagus kok, setelah tes kok nggak bisa apa-apa gitu. Nah, itu. Tapi kalau TOEFL saya kira nggak bisa. Kalau TOEFL-nya jelek, nggak bisa, itu nggak bisa. Nggak bisa. Tapi itu nggak bisa. Tapi kalau mata pelajaran kita bisa dapat A dengan cara bagaimana, tapi nyatanya bahasa Inggrisnya tidak baik, bisa. Tapi kalau ya betul Pak Yanto. Kalau TOEFL jelek ya jelek beneran. Ya itu masalah validitas itu. Ya betul. Karena tesnya itu juga belum tentu baik di tes-tes kita. Ya oke lah. Terima kasih atas kebersamaannya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Dan mudah-mudahan, insya Allah, mudah-mudahan saya senang. Para pemirsa Suyanto.id, jangan lupa klik subscribe supaya Anda mendapatkan video terbaru dari Suyanto.id. Terima kasih Pak Ali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yanto. Terima kasih.